Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu hazamal ahzaba wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil mursalin Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah, akhinal kiram, al-ustaz, selamat tahirin, yang semoga Allah berikan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, rizkinya barokah, istiqomah, dan terjauh dari bala dan bencana. Allahumma amin. Doa itu juga untuk kita semua. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini beliau akhinul kiram al-ustaz selamat tahirin sakjane ngundang panjenengan pengen nambah doa, nambah doa untuk Ananda Naufal Asyauqi, Rashid Asyauqi, ya, Asyidki, maaf ya, berarti jenengan mau coba nambah doa, ya, doa untuk kesembuhan, kesehatan, dan kesolehan Ananda. Meskipun beliau insya Allah setiap sepertiga malam bangun berdoa kepada Allah untuk putranya, tetapi kalau dibantu ditambah doa panjenengan, insya Allah tambah makbul. Allahumma amin. Para hadirin dirahmati Allah, berbicara anak, ada 5 surat yang menjadi panduan kita. Bicara pendidikan anak, jenengan pertama buka surat An-Nisa, kedua surat Al-Ahzab, ketiga surat Al-Anbiya, keempat surat As-Shuffat, dan kelima surat Ibrahim. Lengkap para hadirin. Quran tidak sekedar bicara masalah ubudiyah saja, tapi bicara tentang keluarga yang sakinah. Kalau bicara keluarga, ada peran ayah. Surat An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna itu para hadirin, kalau kita buka di kamus, maknanya tidak sekedar pemimpin. Salah satunya itu. Tetapi qawwamuna itu artinya adalah orang yang menanggung beban, yang bertanggung jawab. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang, monggo, ahlan wa sahlan Habib, monggo, masya Allah. Baik, monggo, masya Allah, ahlan wa sahlan Habib salam, masya Allah. Saya lanjutkan bapak-bapak ini supaya jam 5 selesai. Sebelum jam 5 mudah-mudahan. Surat An-Nisa, laki-laki itu punya tanggung jawab kepada siapa? Kepada 4 wanita. Kepada berapa Pak? 4 wanita. Siapa wanita yang pertama? Ibundanya, baik ibu kandung atau ibu mertua. Yang kedua adalah wanita yang menjadi tanggungannya adalah istri. Sandang, pangan, papan, ya, bisa jadi paket data, ya, untuk komunikasi. Sesekali juga perlu jalan-jalan, paket wisata yang religius.
Itu kebutuhan untuk istri. Yang ketiga adalah anak gadisnya. Anak gadisnya. Sampai kemudian anak gadisnya dinikahkan. Dan keempat adalah wanita yang menjadi tanggungan suami laki-laki adalah para kerabat-kerabat yang tidak mampu. Itulah makna qawwamuna, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian peran ibu, surah Al-Ahzab ayat 33. Perhatikan para hadirin, nanti panjenengan pulang buka Al-Quran surah Al-Ahzab, di mana peran ibu. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, waqarna, dan hendaklah para istri, para wanita menetap di rumahmu masing-masing. Ya. Jadi peran istri itu adalah sebagai apa? Madrasatul ula, sekolah pertama sebelum pendidikan formal. Bagaimana mendulang anak, mendidik anak, itu dimulai dari seorang ibu. Di sana peran ibu. Ya. Ketiga, dalam keluarga ada sistem aturan. Nah, aturan ini yang kita bahas. Kita mulai di surat As-Saffat, para hadirin. Kisah ini ada satu kitab namanya Qisasul Nabiyyin lil Atfal, ya, lil Atfal, ya. Kisah para nabi lil Atfal, untuk anak-anak. Kitabnya tipis. Ada sekitar 300 halaman. Itu kisah itu ceritanya tentang siapa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pendidikan anak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di satu negeri, satu peradaban yang sangat kaya raya, yaitu peradaban Babilonia. Di sana kehidupannya sangat makmur, peradabannya sudah sangat tinggi. Tetapi ketika di sana beliau tidak segera meminta anak dan tidak hidup di tengah-tengah masyarakat yang peradabannya sudah tinggi. Surat As-Saffat ayat 99. Ya, beliau mengatakan kepada Allah, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Ya Allah, saya hijrah, saya pergi menuju Engkau. Kenapa? Karena Babilonia adalah satu negeri yang mempertuhankan sebogah bantu. Maka hadis ini, ya, firman ini bisa kita ambil kesimpulan. Mendidik anak itu yang pertama adalah lingkungan dahulu, sebelum yang lain. Pilihlah lingkungan yang tepat untuk mendidik anak-anak kita. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di satu negeri yang kaya raya, beliau pindah ke satu negeri yang gersang, kering kerontang, tidak ada kehidupan, yaitu Mekah. Demi apa? Demi mencarikan lingkungan yang tepat untuk anak si mata wayangnya, yaitu Ismail alaihissalam. Baru ketika sampai sana, ya, beliau mengatakan, Rabbi habli minas sholihin. Surat As-Saffat ayat 100. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak yang soleh. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan, fabasyarnahu bihulamin halim. Maka aku kabarkan, kata Allah, seorang putra yang halim, sangat penyabar, sangat penyayang. Subhanallah. Lingkungan para hadirin. Nabi mengatakan, ajar qoblad dar. Pilihlah tetangga sebelum membangun rumahnya. Jadi memilih rumah itu nomor 2, cek dulu tetangganya. Kita hidup bertetangga dengan siapa? Karena anak kita akan dididik oleh tetangga kita. Maka ada satu hadis mengatakan, ar-rafiq qabla thoriq. Sebelum kita menentukan tujuan, siapa teman kita? Karena teman itulah yang akan mempengaruhi kita. Maka pesan Rasulullah sangat sederhana, ya. Lingkungan luar biasa. Makanya saya, kalau panjenengan tidak menemukan lingkungan yang baik, maka carilah tetangga dengan rumah Allah. Carilah rumah yang berdekatan dengan masjid. Karena masjid adalah rumah Allah, tetangga kita yang paling baik. Itu yang pertama adalah lingkungan.
Yang kedua, pendidikan anak yang perlu diperhatikan adalah doa. Doa orang tua untuk anak-anak kita. Ya. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam doanya sederhana. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya. Ya Allah, tetapkanlah kami ya Allah aku untuk dalam melakukan sholat. Tidak hanya untuk beliau, wa min dzurriyyati, dan untuk anak keturunanku. Jadi doa ya yang dipanjatkan oleh orang tua itu mustajab para hadirin. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir ada satu kitab khusus hadis-hadis pendek ya. Al-Jami' As-Shaghir itu kumpulan hadis-hadis kecil karangan Al-Imam As-Suyuti. Di sana Ruwahu At-Tirmidzi mengatakan du'aul walid ala waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua, kata Nabi, untuk anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Coba, siapa yang bisa menyaksikan doanya para Nabi? Insya Allah mustajab. Dan Rasul mengatakan doanya orang tua itu sama seperti doanya para Nabi. Itu Nabi yang mengatakan begitu. Itu artinya tidak perlu berhenti kita berdoa kepada Allah. Menurut saya para hadirin, lingkungan sekarang sudah luar biasa. Anak kita kuliah di mana? Di luar kota. Anak kita sekolah di SD mana? Di SMP mana? Apakah jaminan? Nggak mesti para hadirin. Nyuwun sewu. Bahkan maaf, nyuwun sewu. Sekolah, nyuwun sewu sekali lagi. Sampai 3 kali saya sebutkan nyuwun sewu. Sekolah seperti bank sampah. Bank sampah. Kami di rumah tidak punya televisi para hadirin. Nyuwun sewu, ya. Nggak pernah nonton macam-macam. Anak-anak kami itu ketika pulang dari sekolah yang diceritakan apa? Ikatan cinta. Saya di sini nggak ngerti. Ya. Bahkan ketika pilpres, ceritanya 0102 apa? Nggak ngerti saya. Dari mana dapatnya? Dari sekolahan. Bahkan ada satu kalimat mengatakan gini para hadirin. Ayahku menghendaki aku menjadi orang yang terdidik. Oleh karena itu saya dilarang sekolah. Bayangkan, ayahku menghendaki aku menjadi orang terdidik. Oleh karena itu aku dilarang sekolah. Luar biasa, ini kritik bahwa lembaga pendidikan tidak menjadi jaminan para hadirin. Maka doa itu menjadi kekuatan, ya. Doa menjadi kekuatan orang tua, apalagi doanya ibu. Kemudian yang ketiga, ya, yang perlu diperhatikan orang tua untuk anaknya adalah masalah sholat. Sholat para hadirin. Ya. Jangan biarkan anak kita kemudian tidak mengenal sholat. Nyuwun sewu para hadirin. Ya. Di surah Al-Mu'minun Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Telah beruntung, qad aflaha. Jadi qad itu nyuwun sewu kalau dalam bahasa pesantren, ya, qad itu berfungsi atau selalu disandingi pada fi'il madhi. Fi'il madhi, qad aflaha. Kalau aflaha artinya sukses, sudah sangat sukses. Dikasih qad artinya sangat sukses. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Jadi kalau kita menjamin anak kita sholat, insya Allah anak kita menjadi anak yang sukses. Tidak cukup sukses di alam dunia. Coba para hadirin, harta yang terindah, kesuksesan yang indah adalah ketika kita punya anak bilang, bi ke masjid yuk, ayah yuk ke musola. Itu yang terindah. Anak yang mengajak, yang menggeret tangan kita untuk ke rumah Allah, itulah harta yang luar biasa. Ya. Maka nyuwun sewu, ya, disitulah peran istri. Al-Ahzab ayat 33, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, wahai para istri di rumah saja kalian, kata Allah. Nyuwun sewu para hadirin, ini yang firman Allah, bukan saya. Allah sendiri yang menyampaikan, wahai para perempuan,
para istri menetaplah di rumah. Kenapa? Karena calon-calon pemimpin, orang-orang hebat yang lahir dari rahim ibu sudah menunggu di rumah, disentuh dengan pendidikan orang tua, terutama ibu. Coba di negara Eropa, para hadirin, ya, Eropa itu ada satu keluarga yang anaknya pulang ke rumah, masuk ke kamar ibunya sedang dengan laki-laki lain. Masuk ke kamar ayahnya sedang pergi dengan wanita lain. Bayangkan. Kemudian laki-laki ini stres, ambil gelang kalung ibunya, dia pergi, para hadirin. Pergi keluar kota. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan tidak mandi, tidak ganti baju, rambut tidak dipotong. Gelangnya dipakai, kalungnya dipakai, celananya pada sobek, direkam, diliput, masuk ke Indonesia. Kata remaja kita, keren. Padahal orang gila. Saya heran, anak-anak sekarang itu kemana selebaran? Nak, sini, itu celana kamu kok sobek, kenapa? Belum jadi ya? Enggak, memang dari Sony sudah sobek. Loh, kok nggak ditukar saja, kan sobek? Enggak Ustadz, memang sobek ini. Enggak, kenapa nggak ditukar? Modelnya begini, ini sobek, sobek-sobek. Perempuan. Nyuwun sewu. Makanya nyuwun sewu, Pak Hadirin, saya nulis sebuah buku. Judulnya Santripreneur Ngaji Ayat-Ayat Ekonomi dan Bisnis. Seluruh keuntungan begitu saya wakafkan untuk umat Islam. Saya kumpulkan ada 20 ayat di Al-Quran yang membahas masalah keluarga dan ekonomi. Saya kutip asbabun nuzulnya, saya kutip tafsirnya. Saya prihatin, para hadirin. Kenapa begini saya tulis, saya cetak? Supaya semakin banyak orang membaca, bisa mengoreksi kalau ada kesalahan, kalau ada kebaikan bisa dipraktikkan. Itu pentingnya keluarga, para hadirin. Maka jujur sewu, kalau kita menjalankan 3 hal ini, memastikan lingkungan anak-anak kita. Kedua, memastikan doa kita untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah memastikan anak kita sholat, insya Allah apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi untuk anak kita. Coba buka surat Al-Anbiya ayat 69. Ya, Nabi mengatakan begini, para hadirin. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat Ismail alaihissalam sudah tumbuh dewasa, sudah kuat badannya, fisiknya sudah hebat, lagi seneng ya orang tua. Karena bertahun-tahun beliau tidak dikasih keturunan. Ketika dikasih keturunan, apa perintah Allah? Ya bunaya, wahai anakku sayang, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini arafil manam, aku melihat di dalam sebuah mimpi, ani adbahuka, saya menyembelihmu. Fangzur madza taro, coba bagaimana pendapatmu, kata beliau. Subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah setelah bertahun-tahun tidak punya anak. Ketika punya anak disuruh disembelih, tapi beliau tidak otoriter. Dipanggil anaknya, ya bunaya, maaf, ya bunaya itu bahasa balaghah, ya, bahasa sastra, undangan kasih sayang, ya, undangan penuh kasih sayang. Ya bunaya, wahai anakku sayang, ya, karena Quran itu tidak punya terjemahan yang pas, ya. Jadi kemudian debat agama menurutnya ya anakku sayang. Apa kata ayahnya? Saya melihat dalam mimpi, karena mimpinya Nabi itu wahyu. Maaf, ya, jangan mimpi kok dipercaya. Beda, mimpinya kita dengan Nabi beda, ya. Nabi itu kalau mimpi berarti wahyu. Saya menyembelihmu. Fangzur madza taro, bagaimana pendapatmu, kata beliau. Apa kata Ismail alaihissalam? Apa kata beliau? Jawaban luar biasa. Ya abati, if'al ma tu'maru, wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Subhanallah, mau disembelih, apa kata beliau Ismail alaihissalam? If'al ma tu'maru, lakukan yang Allah perintahkan kepada engkau, wahai ayahku. Kenapa? Apa kemudian kan itu anaknya Nabi? Ya betul, tapi beliau menjalankan 3 hal.
Pertama apa? Memilih lingkungan yang baik. Yang kedua, mendoakan anaknya. Dan yang ketiga, memastikan anaknya sholat. Maka dengan 3 langkah sukses ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh atau menceritakan kisahnya akan menyembelih, jawabannya juga sederhana, tepat, siap, kira-kira begitu. Siap ayahku, kalau itu perintah Allah, lakukan. Coba perhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita usia 12 tahun, 15 tahun, nak sholat sebentar mah, nunggu sinetronnya iklan. Begitu. Ini perintah Allah nak, ijamah, tahu ini perintah Allah. Bayangkan, anak kita begitu. Tapi Nabi Ismail alaihissalam ketika disuruh akan disembelih mengatakan if'al, ya abadi if'al ma tu'mar, silakan wahai ayahku, kalau itu perintah Allah. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini, Allah jadikan kita sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan punya keturunan solih-solihah, terutama Ananda Naufal Rashid Asyidiki. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Al-Ustaz Nur Rahman As-Sayyidi MPDI yang telah memberikan mau'izatul hasanah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan satu pelajaran untuk kita semua dalam rangka peningkatan batas iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara yang saya hormati, untuk acara selanjutnya adalah doa dan penutup. Sebelum doa, kami mohonkan kepada yang terhormat Al-Habib Soleh Al-Kaf kepada Pelandang untuk membagikan tanda walimatul khitan, dan kami mohon Bapak dan saudara sekalian tamu undangan walimatul khitan pada kesempatan sore hari ini untuk tidak meninggalkan tempat dulu sebelum pembacaan doa dimulai. Mek cepet langsung laksanakan lah. Akan muncul lah. Mek cepet.
Bapak dan saudara yang saya hormati, marilah kita panjatkan doa. Yang doa ini kami mohonkan pada yang terhormat Habib Soleh Al-Kaf, kepada beliau Al-Habib. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal. Hamdan wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ja'alna ya karim bidadki mutafi'in wa li kitabika wa sunnati rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mustami'in. وألحقنا بصالح والدينا وأولادنا وذريتنا ومشايخنا وجميع اسم رحمتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين من ربنا لا تدع ذنب إلا غفرته ولا عيب إلا سترته ولا مريض إلا شفيته ولا غم إلا فرجته ولا حاجة من هوى إلا قضيتها يا الله يا الله آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والبرار يا عزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan, maka dengan berakhir acara pada kesempatan sore hari ini. Mari kita tutup bersama-sama bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.